Seluruh tubuh Tangsan gemetar. Jangan, makan dengan cepat. Tidak ada cara khusus memakannya. Mengunyah dan menelan saja sudah cukup, rasanya manis dan harum. Sama seperti Dai Mubai, Anda juga harus memfokuskan kekuatan roh Anda untuk mengasimilasi efek obat, setelah itu perlahan-lahan menyerapnya. Tangsan telah dengan hati-hati memikirkan tanaman yang paling cocok untuk semua orang bahkan sebelum dia kembali. Meskipun ada harta abadi dalam jumlah terbatas, masih cukup satu untuk masing-masing Shrek Seven Devils. Bukannya dia tidak ingin memberi guru harta abadi juga, tapi tingkat penyerapan untuk harta tak bermoral ini lebih baik semakin mudah penggunanya. Kebalikannya akan menguras efek obat. Oscar dengan senang hati berlari ke sisi lain ruangan, menelan anggrek abadi 8 kelopak dalam satu suap, dan segera memulai kultivasi. Ma Hongjun adalah yang berikutnya ketika melihat usia, dan dia dengan tidak sabar mendekat, kakak ketiga, milikku, milikku. Melihat Fatih yang bersemangat, Tangsan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, aku belum melupakanmu. Fatih, aku telah memikirkan dengan hati-hati tentang api jahatmu. Varian Evil Fire ini memang sangat kuat, tetapi pada saat yang sama ia terus-menerus mengikis tubuh Anda. Ini pada dasarnya karena nyala api Phoenix Anda tidak cukup murni. Kali ini saya menemukan Anda ramuan obat yang bergizi dan memurnikan. Ning Rongrong tertawa kecil, berkata, dia masih butuh nutrisi? Saat ini Fatih sering keluar karena hal-hal buruk. Namun, dia mengatakan Heaven Doe City sangat mahal, tetapi masih menghabiskan banyak uang. Memberinya makan lebih banyak, mungkin dia harus lebih sering keluar. Tangsan tersenyum, tidak. Seperti yang saya katakan, ketidakmurnian api jahatnya menyebabkan serangan baliknya sendiri. Jika terus seperti ini, maka mungkin suatu hari itu akan menyebabkan api jahatnya menghancurkannya. Dengan menyaring kotoran api Phoenix-nya, dia mungkin benar-benar dianggap sebagai Master Roh Phoenix. Fatih, ini untukmu. Itu adalah ramuan abadi merah tua yang gemetar dan lembut seperti sutra. Penampilannya terlihat sangat sederhana, hanya terbentuk dari daun rerumputan merah. Ujung daun rerumputan berbentuk seperti sarang jengger, tetapi ketika diamati dengan cermat seseorang dapat menemukan kekhasannya. Venasinya ternyata berwarna emas. Saat dikeluarkan, suhu di dalam ruangan langsung naik tajam. Benda ini disebut Coxcomb Phoenix Sunflower, telan tanpa mengunyah. Kumpulkan kekuatan dan tingkah laku roh, betapapun menyakitkan itu Anda harus bersabar, jika tidak Anda akan merusak efeknya. Efek benda ini cukup jelas, seharusnya meningkatkan kekuatan roh dan nyala api Anda secara substansial. Jika Anda menyerah di tengah jalan, efek obatnya akan berkurang banyak. Tangsan meletakkan ramuan itu di tangan Ma Hongjun, dan Fatih segera pergi. Tangsan telah mengeluarkan 3 ramuan abadi dan memberikannya kepada 3 orang satu demi satu, bahkan Grandmaster tidak dapat menahan diri untuk dipindahkan. Apalagi melihat tumbuhan ini, dia bahkan belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Yang keempat yang dibawa Tangsan tidak sesuai dengan usia Xiao Wu, melainkan untuk Ning Rongrong. Kakak ketiga, apa yang kamu berikan padaku? Tidak menunggu Tangsan mulai berbicara, Ning Rongrong sudah berlari dan meraih lengannya. Xiao Wu mengerutkan kening ke belakang, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Tangsan tersenyum mengulurkan tangannya ke dalam Wishful 100 Treasure Purse, dan dalam kilatan cahaya keemasan, ramuan abadi yang fantastis sudah muncul. Ini adalah ramuan abadi yang sangat fantastis, di bawah tangkai dan daun semua tirai wisteria, disisir halus. Tetapi di bagian atas ada tulip emas yang mempesona, dan aroma tulip yang kental segera menggantikan anggrek abadi 8 petal Oscar sebelumnya. Wewangian yang kaya memberikan perasaan megah dan megah. Semangat Seven Treasure Glazetile Pagoda Anda sangat spesial. Saya memikirkannya dengan hati-hati, dan memilih ramuan abadi ini untuk Anda. Benda ini dikenal sebagai tulip sutra yang indah, anggun dan mewah. Dengan meminumnya, Anda bisa menghirup intisari surga dan bumi. Sinar matahari dan bulan. Pagoda 7 genteng harta karun Anda sendiri diklasifikasikan sebagai roh tipe harta karun. Dengan bantuan tulip sutra yang indah ini, efeknya akan sangat melengkapi. Bunga ini tidak bisa dimakan. Anda harus menghirup benang sari, perlahan-lahan menyerap ciri-ciri terbaik di dalamnya, kemudian mengembangkan kekuatan roh Anda dan perlahan-lahan mengedarkannya, membiarkan efek obat menemukan jalannya ke ratusan tulang dari keempat anggota tubuh. Ning Rongrong mengambil tulip sutra yang indah, dan sambil cekikikan berkata, kakak ketiga, aku benar-benar ingin menciummu, hanya untuk mencegah Xiao Wu membalikan stoples cuka. Aku akan membiarkannya. Tapi aku benar-benar tidak bisa menerima bunga ini darimu secara gratis, nanti adik perempuan pasti akan melakukan sesuatu sebagai balasannya.
4 dari 7 setan Shrek sudah mendapatkan ramuan abadi. Akhirnya yang tersisa hanya Xiao Wu dan Zhu Zuqing. Xiao Wu berdiri di sana dengan tenang dan tenang tanpa sedikit pun kecemasan. Tang San memberi yang lain ramuan abadi yang begitu baik. Bagaimana dia bisa memperlakukannya dengan tidak adil? Watak alami Zhu Zuqing adalah tertutup dan sangat pemalu. Meskipun dalam hati dia sama-sama dipenuhi dengan harapan, dia merasa memalukan untuk menjadi maju seperti Ning Rongrong. Tang San berjalan ke Zhu Zuqing. Zuqing, ramuan abadi yang telah kupilih untukmu ini adalah yang paling mudah diserap dan diubah. Selain itu, kemanjurannya bahkan lebih baik daripada yang lain, yang dianggap sebagai pendorong serbaguna. Namun, untuk memakan ramuan abadi ini Anda harus membayar dengan harga tertentu. Saya harap Anda memiliki persiapan mental. Jika orang lain mengatakan ini, Zhi Zuqing pasti akan percaya bahwa mereka memiliki motif tersembunyi. Tetapi ketika itu datang dari Tang San, dia tidak memiliki perasaan tidak nyaman sedikit pun. Semua orang telah bersama begitu lama. Bahkan jika Zhu Zuqing sangat jarang berbicara, bagaimana mungkin dia tidak tahu karakter Tang San? Segera mengangguk, dia dengan tenang berkata, "Terima kasih saudara ketiga." Ini adalah pertama kalinya Zhu Zuqing memanggil Tang San, saudara ketiga. Dan Tang San tidak dapat menahan senyum sedikit. Sekali lagi mengeluarkan ramuan dari Wishful 100 Treasure Purse. Itu adalah bunga putih yang tampak umum. Seukuran telapak tangan, agak mirip pohon peoni, tanpa daun, tangkainya terhubung ke batu besar. Batu itu benar-benar hitam pekat, dan dari cara Tang San membawanya dapat dilihat bahwa beratnya sangat mencengangkan. Di atas bunga putih itu ada beberapa bintik merah, merah tua seperti darah yang membuat orang-orang merasa tegang. Tang San dengan muram berkata, ramuan ini disebut merindukan hati merah. Di antara herba harta karun abadi, itu adalah harta karun ilahi. Ia juga memiliki legenda. Dahulu kala, seorang pemuda, pendiam dan puas, paling suka berkebun dan menanam pohon, mengisi tamannya dengan teratai hijau dan biru dan umbi, ribuan ungu dan merah. Biasanya bernyanyi untuk bunga, bersulang untuk bulan, ketika setangkai bunga jatuh, dia akan berduka tanpa batas, menyapu bunga itu, menguburnya di tanah, meneteskan air mata lagi dan lagi. Dikatakan bahwa perasaannya menggerakkan surga, dan kecintaannya yang besar pada bunga menggerakkan dewa bunga surgawi, yang secara pribadi turun ke dunia untuk menikah dengannya. Kebahagiaan seperti ikan di air tidak perlu disebutkan. Tapi tak terduga saat-saat indah tidak bertahan lama. Dewa belajar tentang masalah mereka, dan sangat marah, mengatakan yang abadi dan duniawi tidak cocok, memerintahkan bunga abadi untuk kembali ke alam dewa. Pemuda itu kehilangan kekasihnya, mengerang dan merintih kesakitan sepanjang hari, tertekan, membuang barang-barang, akibatnya tembok-tembok runtuh dan pagar-pagar roboh, bunga-bunga dan pohon-pohon layu, tanah semakin sunyi. Suatu hari seorang lelaki tua berambut putih tiba, memberitahunya bahwa bunga peoni pohon putih di tamannya adalah reinkarnasi istrinya. Selama dia menghancurkan bunga itu, dewa bunga akan kehilangan keabadiannya, membuangnya ke dunia duniawi. Istrinya lagi, tetapi dia tidak bisa dengan cara apapun menghancurkan bunga. Kata-kata itu berubah menjadi angin murni dan menghilang, dan pemuda itu tiba-tiba sadar, sangat menyesali perlakuan kejamnya terhadap bunga. Dia dengan hati-hati merawat bunga dan tanaman. Meskipun dia sangat mencintai istrinya, dia tidak tahan untuk membakar pohon peoni, itu bahkan lebih disayangi daripada dirinya sendiri. Siang dan malam menyirami bunga dengan air matanya, air mata yang berasal dari kesedihan yang dalam, dan kerinduan dan patah hati dia meninggal. Di saat-saat terakhirnya, dia meneteskan darah ke kelopak bunga, dan Anda melihat noda merah tua itu adalah darah jantung pemuda itu. Mendengarkan dengan tenang cerita Tang San, apakah itu Zhu Zuqing atau Xiao Wu di samping, keduanya agak sentimental. Bahkan Grandmaster merasa jantungnya bergoyang, tidak bisa menahan diri. Tang San dengan sungguh-sungguh berkata, bunga adalah harta karun yang luar biasa yang memilih tuannya. Saat memetiknya Anda harus menjaga kekasih Anda di dalam hati, dengan ketulusan mutlak, menyemburkan darah di kelopaknya. Jika Anda sama sekali setengah hati, bahkan jika Anda meludah darah sampai Anda mati, jangan berpikir untuk menghilangkan bunganya. Setelah memetik bunga, selama ada di sisi Anda tidak akan pernah layu. Batuan tempat tumbuh disebut gagak pecah. Jika dipatahkan dengan paksa, merah rindu hati yang merindukan ini juga akan kehilangan kekuatan obatnya. Menggunakan ramuan ini memiliki hasil abadi dari langit dan bumi. Menurut perkiraan konservatif saya, setidaknya dapat meningkatkan kekuatan roh sebanyak 10 peringkat, dan masih akan membentuk kembali tubuh secara substansial. Zuqing, bahkan jika saya tidak sepenuhnya yakin apa yang ada antara Anda dan Mubai, dari kami 7, Anda adalah satu-satunya yang pasti kekasih. Oleh karena itu saya telah membawakan ini kepada Anda,
berharap Anda dapat menjadi orang yang ditakdirkan itu. Zhu Zuqing menatap kosong ke pohon peoni berdarah menyentuh yang merindukan merah patah hati di depannya. Mengangguk pelan, tatapannya melayang ke Dai Mubai yang sedang berkultivasi tidak jauh. Saya akan mencoba. Mendorong kekuatan roh di dalam, mendorong pergerakan ki dan darah, bibir ceri Zhu Zuqing terbuka, meludahkan setetes darah ke kelopak bunga. Saat dia memuntahkan darah, di benaknya terpantul sosok Dai Mubai. Tetapi untuk beberapa alasan dia mengingat masa lalu Dai Mubai yang hancur, dan perhatiannya sedikit bergeser, tidak mampu untuk menjaga keadaan pikirannya agar tidak goyah. Saat darah jatuh di kelopak bunga, si merah merindukan Heartbroken bergetar sedikit. Tatapan Tang San, Xiao Wu, Zhu Zuqing dan Grandmaster tertuju pada bunga ini, menunggu dengan tenang. Namun, Tang San dengan cepat kehilangan harapan. Goyangan Yearning Heartbroken Red itu berangsur-angsur berhenti, tanpa jatuh. Zhu Zuqing dengan sedih berkata, "Maafkan aku, saudara ketiga, hatiku terlalu rakus, aku tidak bisa mengambil bunga ini." Tang San menghela nafas, tanpa daya menggelengkan kepalanya. "Zuqing, jangan seperti itu. Ketika saya kembali, saya menyiapkan ramuan lain untuk Anda sebagai cadangan. Tunggu sebentar." Sambil berbicara, Tang San menunjukkan merah rindu yang patah hati kepada Grandmaster. "Guru, perasaanmu dan bibi Erlong dalam dan berat, akan lebih baik jika kamu mencobanya. Mungkin, si merah rindu hati yang rindu ini mungkin bisa mengubah variasi semangat Anda." Grandmaster menghela nafas, berkata, "Harta karun yang luar biasa, bagaimana saya bisa memakannya? Sekarang saya telah lama melewati usia untuk berkultivasi. Jika itu ditakdirkan untukku, aku akan menyimpannya di sisiku selamanya." Melihat noda darah di rindu hati yang patah merah, Grandmaster tidak dapat membantu mengingat semua yang telah terjadi antara dia dan Liu Erlong. Ledakan rasa sakit di hatinya, dia tidak menggunakan kekuatan rohnya, tetapi langsung mengangkat tangannya untuk memukul dadanya. Saat Tang San berteriak ketakutan, darah keluar dari mulutnya, tepat untuk menyembur ke bunga. Saat dia memuntahkan darah, roh Grandmaster sama terkejutnya, di benaknya muncul dua kata paling menyakitkan dalam hidupnya, adik perempuan. Kali ini si merah yang merindukan patah hati bergoyang lebih ganas lagi. Sesaat akan jatuh dari batu hitam yang pecah, tetapi pada akhirnya kekurangan kekuatan terakhir itu, goyangan itu kembali ke posisi semula. Apakah itu darah Grandmaster atau Zhu Zuqing telah dimuntahkan, keduanya secara bertahap menghilang. Grandmaster berkata dengan suara kasar, "Saya selalu tidak dapat meletakkan beban di hati saya. Saya tidak memenuhi syarat untuk mengkonsumsi ramuan ini." Dengan ekspresi putus asa dia berbalik untuk melihat keluar jendela, tampaknya lagi mengingat kejadian menyedihkan yang terlupakan. Saat Tang San bersiap untuk menyingkirkan merah rindu yang patah hati, mengambil cadangan yang telah dia persiapkan untuk Zhu Zuqing, tiba-tiba, suara PU kecil bergema. Ketika Tang San menoleh untuk melihat, dia melihat setetes darah telah jatuh pada Yearning Heartbroken Red itu, dan sebelum dia bisa bereaksi, Yearning Heartbroken merah, kali ini tanpa sedikit pun bergoyang, sudah diam-diam jatuh dari batu hitam yang pecah. Jatuh ke tangan ramping putih giok. Xiao Wu menyeka noda darah dari sudut mulutnya, wajahnya yang menawan menunjukkan ekspresi tersenyum, melihat bunga yang menyentuh di tangannya dengan emosi kabur di matanya. "Saya tidak menyangka bahwa saya akan menjadi orang yang ditakdirkan ini." Hati Tang San bergetar, dan Zhu Zuqing di samping juga terguncang. Tak satu pun dari mereka yang menyangka bahwa pemilik terakhir Yearning Heartbroken Red ini sebenarnya adalah Xiao Wu. Pada saat sebelumnya, pandangan Tang San telah tertuju pada Grandmaster dan tidak melihatnya. Tetapi Zhu Zuqing dengan jelas melihat, ketika Xiao Wu memuntahkan darah, tatapannya tidak meninggalkan Tang San untuk sesaat. Ekspresi yang sepenuh hati itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan Zhu Zuqing. Sampai sekarang dia selalu melihat betapa baiknya Tang San bagi Xiao Wu, tapi sekarang dia benar-benar mengerti posisi apa yang dipegang Tang San di hati Xiao Wu. Zhu Zuqing melihat dengan sangat jelas betapa murni tatapan Xiao Wu pada Tang San. Bahkan mungkin mereka tidak tahu apakah perasaan di antara mereka adalah pria dan wanita, tetapi perasaan mereka benar-benar merupakan ketulusan yang paling murni, tanpa cacat apapun. Dan merah merindukan hati itu menjadi bukti terbaik. Tang San menatap Xiao Wu dengan bodoh, untuk waktu yang lama tidak bisa berkata-kata. Xiao Wu menunduk, ujung jarinya membelai kelopak bunga. "Little San, cerita itu memang benar, kan?" Tang San berkata, "Saya tidak tahu." "Makanlah, itu akan memberimu bantuan terbaik." Xiao Wu menggelengkan kepalanya. "Tidak, Grandmaster benar, ramuan abadi seperti ini, bagaimana orang bisa berpisah dengannya dengan memakannya? Bukankah kamu mengatakan bahwa, selama ia mengakui pemiliknya, ia tidak akan pernah layu?"
Saya ingin menyimpannya dengan saya. Menyukainya dan menghargainya. Tapi, Tang San agak ragu-ragu berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi diganggu oleh Xiao Wu. Jangan khawatir, Ge, aku tidak akan ketinggalan semua orang. Saya akan berusaha keras untuk berkultivasi. Xiao Wu secara alami mengerti apa yang dikhawatirkan Tang San. Meskipun dia tidak maju ke langkah selanjutnya dalam kekuatan karena dia tidak makan merah merindukan hati yang patah hati ini. Saat ini hatinya sudah puas. Sama seperti yang dipikirkan Zhu Zuqing, dia tidak tahu apa sebenarnya perasaannya terhadap Tang San. Tetapi pada saat ini, si merah yang merindukan hati yang merindukan ini sudah memberitahunya. Baginya, tidak ada yang lebih penting dari ini. Tang San tidak akan pernah memaksa Xiao Wu untuk melakukan apapun. Mengangkat tangannya untuk membelai lembut kepalanya, dia berkata sambil tersenyum, kalau begitu lindungi dengan benar, dan itu juga akan selalu melindungimu. Mengulurkan tangannya ke dalam Wishful 100 Treasure Purse, Tang San mengeluarkan ramuan abadi ke-6. Itu adalah bunga putih dengan kilau seperti permata, tampak bersih seperti akar putih teratai biru. Tang San menyerahkannya kepada Zhu Zuqing, berkata sambil tersenyum, benda ini disebut Daffodil Jade Flesh Bone. Fungsinya untuk melembutkan otot dan memperbaiki tulang, membersihkan 8 meridian yang luar biasa. Awalnya aku akan memberikannya kepada Xiao Wu, tapi dia sudah memiliki merah merindukan hati yang patah hati. Dan ramuan abadi ini juga cocok untukmu. Ambillah segera. Mungkin itu karena dia tidak bisa mendapatkan persetujuan dari si merah merindukan patah hati. Tetapi Zhu Zuqing agak tertekan, dengan sedih menggelengkan kepalanya. Karena kamu akan memberikannya kepada Xiao Wu, kamu tetap harus memberikannya padanya. Tang San menggelengkan kepalanya. Tidak, seseorang yang berintegritas tidak bisa terlalu serakah. Masing-masing ramuan harta karun abadi ini adalah harta berharga yang dirindukan surga. Mengambil beberapa tidak baik, malah akan berbahaya. Bahkan jika Xiao Wu tidak memakan si merah merindukan hati, energi merah yang merindukan hati itu masih ada. Jika dia mengambil ramuan harta karun abadi lainnya, dia tidak akan dapat menyerapnya sepenuhnya. Jadi tulang daging giok Daffodil ini harus pergi kepadamu. Efeknya akan menghasilkan hasil yang sama dengan cara yang berbeda seperti krisan langit beludru langit Mubai. Semangat Anda mirip dengan Mubai, dan menggunakannya tidak akan menjadi masalah. Saat memakannya hanya makan kelopaknya, lalu terakhir hisap benang sari, itu akan menyerap khasiatnya. Pada saat yang sama Anda harus mendorong kekuatan roh Anda. Zuqing, ingat, kamu harus tetap tenang untuk menyerap sifat terbaiknya. Terima kasih, saudara ketiga. Zhu Zuqing dengan erat mencengkeram tulang daging giok Daffodil dan berjalan untuk duduk sendirian di sudut. Xiao Wu masih bermain dengan Yarning Heartbroken Red di tangannya, dan Tang San mau tidak mau bertanya sekali lagi. Xiao Wu, apakah kamu benar-benar tidak siap untuk menerimanya? Dengan itu kekuatanmu akan meningkat pesat. Xiao Wu dengan ringan menggelengkan kepalanya. Ge, aku tidak akan memakannya, kecuali suatu hari. Dia tidak melanjutkan, tapi tatapannya melayang ke wajah Tang San. Dari dalam mata besar Xiao Wu, Tang San melihat roh yang agak berbeda. Dia tidak tahu mengapa, tetapi Tang San tidak berani melihat langsung ke cahaya ini. Tang San meraba-raba di dalam Wishful 100 Treasure Purse, dan setelah ragu-ragu sejenak mengeluarkan ramuan obat yang agak ungu. Bagian atas jamu itu seperti tutup, tepatnya jamur Lingzi. Tutup jamur Lingzi berwarna ungu, dengan tangkai hijau giok di bawahnya, menumbuhkan 9 daun. Tang San berjalan di depan Grand Master. Guru, meskipun 9 harta karun ungu Zauxia tidak dihitung sebagai harta abadi, itu masih memperkuat fondasi. Efeknya meningkatkan energi. Ini akan memberi efek menguntungkan yang cukup besar bagi tubuh Anda. Silakan ambil. Tanpa menunggu Grand Master menolak, Tang San melepas tutup Lingzi dari batangnya, memberikannya kepada Grand Master. Melihat cahaya yang sungguh-sungguh di mata Tang San, Grand Master diam-diam menghela nafas, tetapi masih menerimanya dan memasukkannya ke dalam mulutnya, mengunyahnya beberapa kali dan menelannya. Sifat Lingzi lembut, tapi Zauxia 9 harta karun ungu ini adalah Lingzi berkualitas tinggi. Guru, karena Xiao Wu tidak ingin makan merah merindukan patah hati, biarkan dia mengawasi kita dan melatih waktu sejenak untuk menghilangkan efek pengobatannya. Grand Master mengangguk, mengekang pikirannya, sedapat mungkin menahan diri untuk tidak memikirkan Liu Erlong. Duduk di bawah cahaya jendela, dia mulai berkultivasi dengan tenang. Ge, apa kau tidak punya apa-apa untuk dirimu sendiri? Xiao Wu bertanya. Tang San berkata, saya lakukan. Sambil berbicara, dia mengeluarkan ramuan yang tampaknya biasa-biasa saja dari Wishful 100 Treasure Purse. Tubuhnya berwarna hijau giok,
Tetapi anehnya di tengah tanaman ada 3 daun seputih salju, dan di tengah daun ada beberapa tetesan air, seolah-olah embun tertinggal di pagi hari. Ramuan ini disebut bulan purnama mengenakan embun musim gugur. Memakannya akan melatih mata tajam, melewati 10.000 hal aneh. Meskipun deskripsinya agak dibesar-besarkan, itu akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mata setan ungu saya. Itu juga bisa dianggap sebagai harta abadi. Xiao Wu mengerutkan kening, berkata, "Ge, kenapa kamu memberi semua orang herbal untuk meningkatkan kekuatan mereka, tapi hanya ini untuk dirimu sendiri? Bahkan jika saya tidak memahami harta abadi ini, bukankah seharusnya milik Anda yang terbaik?" Tang San tersenyum tipis, berkata, "Meskipun bulan purnama yang mengenakan embun musim gugur tidak dianggap sebagai harta abadi terbaik, efeknya masih lebih baik dari yang Anda bayangkan. Selain itu, saya sudah meminum 2 jenis ramuan harta karun abadi sebelumnya. Saya tidak bisa serakah. Hanya 2 ramuan itu yang cukup memberi manfaat bagi saya sepanjang hidup saya. Aku bahkan ragu-ragu karena bulan purnama mengenakan embun musim gugur lagi dan lagi sebelum memutuskan untuk menerimanya. Efek pengobatannya sangat ringan, dan tidak bertentangan dengan 2 harta abadi yang saya gunakan sebelumnya." Meskipun Tang San masih belum sepenuhnya menyerap rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka yang dia gunakan setengah tahun yang lalu, keterampilan misterius surgawi yang awalnya lembut telah berubah secara signifikan. Karena itu adalah 2 jenis herbal ekstrim yang dia gunakan secara bersamaan, kedua jenis herbal ini di dalam tubuhnya menetralkan apapun yang diserap kemudian. Tidak akan ada efek merusak apapun pada tubuh Tang San. Tetapi kedua khasiat herbal dapat berubah secara sewenang-wenang di bawah kendali Tang San. Dengan kata lain, dalam kekuatan rohnya energi dingin yang ekstrim dan panas yang ekstrim telah bercampur. Kedua energi ini bukan milik roh rumput perak biru, melainkan milik kekuatan internal Tang San. Hanya ketika kekuatan rohnya dimasukkan ke dalam rumput perak biru, barulah akan ada efek pada roh itu. Kalau begitu cepat makan. Xiao Wu mendesak. Tang San mengangguk, mengangkat embun musim gugur mengenakan bulan purnama di depannya, memiringkannya sedikit, membiarkan tetesan cairan transparan jatuh ke dalam mulutnya. Saat tetesan cairan itu meninggalkan daun tanaman, seluruh bulan purnama yang mengenakan embun musim gugur benar-benar layu di tangan Tang San, dalam sekejap mata menjadi debu yang melayang di udara. Tang San tidak mengatakan apa-apa lagi, tanpa izin berjalan untuk duduk di samping Grandmaster, mengadopsi postur lotus dan diam-diam mulai berkultivasi. Saat ini hanya Xiao Wu yang masih terjaga di pondok kayu kecil. Berdiri di sana, tatapannya tidak pernah meninggalkan Tang San, matanya menunjukkan cahaya yang meronta-ronta. Dalam hatinya bergema suara yang hanya bisa didengarnya. "Bukankah aku harus meninggalkan dia? Jika saya pergi, apakah kita masih bisa bertemu lagi? Tapi, jika saya tidak pergi, mungkin cepat atau lambat judul Douluo yang kembali bersamanya akan berbahaya bagi saya. Little Sun, terima kasih atas kerinduan merah yang patah hati ini. Itu membuat saya mengerti begitu banyak. Tidak, aku tidak bisa pergi. Barusan aku bersumpah tidak akan pernah meninggalkannya. Hanya ketika aku bersama dengannya aku akan merasakan kebahagiaan yang Mama bicarakan." Ada cahaya yang tidak ragu-ragu di mata Xiao Wu. Tidak ada yang tahu betapa berani dia membuat keputusan ini, atau seberapa bertekad. Menit dan detik perlahan berlalu. Dalam sekejap sudah 6 jam, dan efek dari ramuan harta karun abadi terlihat. Selain Xiao Wu, 7 iblis dan Grandmaster Shrek lainnya sekarang menunjukkan tingkat perubahan yang berbeda. Dai Mubai yang telah mengambil krisan langit beludru tunggal sekarang telah menumbuhkan lapisan bulu putih di mana-mana, seperti ketika dia memanggil macan putihnya untuk peningkatan tubuh roh. Awalnya duduk bersila, sekarang dia berbaring telentang seperti karakter di tanah, keempat anggota badannya jelas membengkak hingga 2 kali ukuran aslinya. Suara tulang retak terus-menerus naik dari tubuhnya. 3 cincin rohnya berkedip dengan kecepatan yang menakjubkan, dari tenggorokannya sesekali terdengar raungan rendah seperti guntur. Seluruh tubuhnya bergetar dengan ritme tertentu. Oscar adalah yang paling tenang dari semua orang, hanya duduk di sana dengan tenang. Tapi tubuhnya memancarkan aroma seperti anggrek abadi 8 kelopak, dan kabut putih samar merembes dari kulitnya, bergelombang padat di sekelilingnya. Dia adalah yang paling tampan di antara 7 iblis Shrek, dan diserang oleh kabut putih ini semakin meningkatkan kebangsawanannya yang bersahaja. Penampilan Ma Hongjun adalah yang paling berapi-api. Sekarang pakaian di tubuh Fatih telah benar-benar berubah menjadi abu, memperlihatkan lemak merah cerah. Efek obat dari Coxcomb Phoenix Sunflower sangat manjur, dan kulitnya terus-menerus mengeluarkan cairan dari lapisan tipis. Tubuh Fatih tampak seperti udang masak, dan bahkan rambutnya menjadi merah menyala. Anehnya, setiap kali lapisan jus hitam merembes keluar dari tubuhnya,
lemaknya akan berkontraksi sedikit. Xiao Wu berdiri di samping tidak bisa membantu tetapi berpikir bahwa apa yang Tang San beri makan berlemak adalah obat penurun berat badan. Perubahan Ning Rongrong adalah yang paling menakjubkan. 7 harta karun genteng pagoda melayang di depannya dalam lingkaran 7 cahaya berwarna, 3 lingkaran cahaya berkedip-kedip di dalamnya, dipicu oleh lapisan cahaya keemasan yang intens. Cahaya keemasan ini dilepaskan dari Ning Rongrong sendiri, membawa aroma tulip yang kuat, permata seperti cahaya yang bergerak di dalam, seperti peri turun ke dunia fana. Setiap kali cahaya keemasan menguat, tampaknya pagoda ubin 7 harta karun Ning Rongrong menjadi lebih indah dan mempesona. Cahaya keemasan Ning Rongrong dan kabut putih Oscar tampaknya memberikan perasaan yang saling menarik. Kabut putih dan cahaya keemasan mengalir bersama di udara, kedua wewangian bercampur menjadi satu, menciptakan semacam aroma nyaman yang tiada tara. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa tulip sutra cantik yang dimakan Ning Rongrong dan 8 kelopak bunga anggrek abadi yang dimakan Oscar adalah sepasang jamu. 4. Bebek mandarin, dengan efek pelengkap seperti rumput es misterius segi 8 dan aprikot berharga neraka dia makan. Keadaan serupa muncul untuk Zhu Zuqing dan Dai Mubai, tetapi itu bukan karena hubungan antara tumbuhan mereka, melainkan karena kemampuan fusi roh mereka. Setelah Zhu Zuqing memakan tulang daging giok dafodil, lapisan cahaya giok samar menyebar ke seluruh tubuhnya. Berbeda dari Dai Mubai yang berbaring terbentang di atas tanah, dia berpindah dari bersila ke berdiri tegak saat efek obat dilepaskan. Berdiri di sana dengan kedua tangan disilangkan di dadanya yang besar, diam-diam menyerap obat. Saat pancaran macan putih muncul dari Dai Mubai, itu digaungkan oleh musang hitam Zhu Zuqing. Pernapasan mereka benar-benar selaras, masing-masing menarik dan menghembuskan napas pas satu sama lain. Grandmaster duduk di sana dengan sangat tenang, seluruh tubuhnya diliputi oleh cahaya ungu samar. Meski penampilannya tidak seganas Emma Hongjun, seperti halnya Emma Hongjun, tubuhnya terus-menerus mengeluarkan cairan hitam. Bunga matahari Phoenix Coxcomb dan Zuxia 9 harta karun ungu keduanya memiliki efek kelahiran kembali. Ini adalah sesuatu yang tidak disebutkan oleh Tang San. Saat ini reaksi Tang San tidak terlalu besar, hanya kepalanya yang diselimuti lapisan cahaya keemasan murni, cahaya keemasan terus mengembun ke arah matanya seperti benang sutra atau helai rambut. Xiao Wu berdiri di sana memegang merah rindu hati, diam-diam mengendus aromanya yang kaya. Tatapannya jarang menyapu yang lain, dan sebaliknya tertuju pada Tang San. Matahari yang terbit di timur secara bertahap mulai turun di barat. Orang pertama yang terbangun dari budidaya adalah orang yang telah mengambil ramuan paling lembut anggrek abadi 8 kelopak, Oscar. Meregangkan lengannya lebar-lebar, Oscar membuka matanya seolah baru bangun dari tidur. Sangat nyaman. Xiao Wu memelototinya, berkata dengan suara rendah, semua orang masih berkultivasi, turunkan suara Anda. Oscar berkedip, baru kemudian menemukan yang lain duduk di sekitarnya, buru-buru menutupi mulutnya, dia berdiri. Xiao Wu menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali. Dia menemukan bahwa udara bangsawan tanah yang muncul di tubuhnya ketika dia menyerap 8 kelopak bunga anggrek yang abadi belum memudar ketika kultivasi berakhir, dan seluruh tubuhnya tampak seperti tertutup lapisan kilau yang mengilap. Apakah ada yang berbeda? Xiao Wu bertanya dengan tenang. Oscar tampak teralihkan sejenak, mengingat untuk merasakan perubahan pada tubuhnya. Dengan sangat cepat ekspresinya menjadi aneh. Suasana hati ganda berupa kejutan dan ketidakpercayaan yang menyenangkan. Senyuman di wajahnya berangsur-angsur tumbuh, dan jika bukan karena orang lain yang sekarang berkultivasi di sekitar mereka, mungkin dia akan tertawa terbahak-bahak sekarang. Apa? Jangan tutupi mulutmu. Xiao Wu menampar tangan Oscar. Kegembiraan yang membara muncul di mata Oscar, luar biasa, ini sangat luar biasa. Menakjubkan kepalamu. Xiao Wu memelototinya. Bicaralah dengan cepat, ada apa? Oscar menyeringai, mengulurkan tangan, menjabatnya di depan Xiao Wu, 5 peringkat, kekuatan roh saya meningkat menjadi 5 peringkat penuh, ini terlalu sulit dipercaya. Saya sudah mencapai peringkat 38. Astaga, aku akan segera menyusul Dai Mubai. Meskipun dia telah menebak bahwa ramuan harta karun abadi yang diberikan Tang San kepadanya akan memiliki efek yang sangat baik, mendengarnya dari mulutnya sendiri masih berbeda. Anggrek abadi One Eight Petal benar-benar telah membantu kekuatan roh Oscar naik 5 peringkat. Dengan kata lain, saat ini mereka memiliki kekuatan roh rata-rata yang kurang lebih sama dengan Spirit Master Tim Kaisar yang 5 tahun lebih tua. Untuk apa kau mengoceh? Bukankah itu hanya 5 peringkat? Kalau begitu aku masih lebih baik. Suara Ning Rongrong naik dari samping. Cahaya keemasan di atas tubuhnya sudah benar-benar hilang. Tangan kanannya menopang Seven Treasure Glazetile Pagoda,
dan di bawah Seven Treasure Glazetile Pagoda ada kelopak tulip seperti garis emas. Ning Rongrong dan Xiao Wu tersenyum sambil bertatap muka. Aku telah meningkatkan 6 peringkat, peringkat 37. Oscar tidak dapat membantu mengatakan, ini pasti mimpi. Jika kultivasi menjadi semudah ini di akhirat, lalu apalagi yang masih harus dikerjakan dengan keras? Setiap hari kami hanya makan bunga. Xiao Wu mengerutkan bibirnya, jangan bermimpi. Little Sun berkata bahwa Anda tidak boleh makan beberapa ramuan harta karun abadi ini, maka lebih banyak malah akan berbahaya. Apakah Anda masih tidak puas dengan mendapatkan 5 peringkat? Grandmaster berkata bahwa semakin mudah untuk mengolahnya. Kamu masih 15 tahun. Ning Rongrong dengan penuh semangat berkata, saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan maju begitu cepat setelah menembus titik peringkat ke-30. Mungkin tidak lama lagi kita juga bisa mencapai peringkat 40. Selain itu, saya merasa pagoda ubin berkilau 7 harta karun saya tampaknya telah berubah sedikit. Bahkan jika saya tidak dapat mengatakan bagaimana itu berubah, saya masih merasa agak tidak normal. Oscar menunduk untuk melihat pagoda di tangan Ning Rongrong, lalu tiba-tiba memanggil, aku tahu. Ning Rongrong menutup mulutnya. Diamlah sedikit. Oscar menarik tangan Ning Rongrong dari wajahnya, dengan sengaja menurunkan suaranya yang bersemangat. Rongrong, Rongrong menghitung dengan cepat, berapa banyak lapisan yang dimiliki pagoda ubin berkilau harta karun 7. Ning Rongrong tampak bingung, lalu memperhatikan pagodanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9? Kenapa? Bagaimana bisa jadi 9? Ning Rongrong hanya merasakan hawa panas dari dalam hatinya. Saat ini, bahkan suaranya bergetar. Apa arti dari Seven Treasure Glazetile Pagoda menjadi 9 lapisan? Itu berarti dia tidak lagi memiliki pagoda ubin mengkilap 7 harta karun, melainkan pagoda ubin mengkilap 9 harta karun yang legendaris, tujuan seumur hidup ayahnya, guru sekolah ubin 7 harta karun Ning Fengzi. Dan sekarang dia sendiri yang mencapai itu. Ning Rongrong tidak bisa mengalihkan pandangannya ke Tang San. Jika bukan karena Xiao Wu, saat ini dia akan memiliki dorongan untuk mengabdikan hidupnya untuknya. Hanya anggota yang terkait langsung dari sekolah ubin kaca 7 harta karun yang mengerti arti dari pagoda ubin kaca 9 harta karun. Semua ini benar-benar jauh, terlalu signifikan bagi seluruh sekolah Seven Treasure Glazetile School. Setelah kegembiraan singkat, Ning Rongrong berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi tangan yang menopang pagoda ubin 9 harta karun masih bergetar. Dia tahu bahwa kebaikan Tang San tidak lagi hanya memengaruhinya, tetapi seluruh sekolah 7 harta karun genteng. Sepertinya dia harus melakukan perjalanan pulang. Apakah kamu sudah menyerapnya dengan baik? Ini adalah saat suara Tang San naik, berdiri dari lantai dengan kedua mata tertutup. Kakak ketiga. Ning Rongrong tiba-tiba menerkamnya, memeluk Tang San erat-erat, kedua tangan melingkari lehernya, mencium wajahnya dengan keras. Tindakannya membuat Tang San tercengang, dan bahkan Oscar dan Xiao Wu tercengang, wajah mereka menjadi agak aneh. Untungnya, apa yang dikatakan Ning Rongrong selanjutnya membuat mereka lega.